balik lagi di KD Books bersama aku Ica. Di video kali ini aku mau bikin reading vlog membaca buku masterpiece-nya dari Jane Austen, yaitu Pride and Prejudice. Yeay! Kelihatan gak sih ini? Jadi setelah baca dua buku dari Jane Austen, yaitu Mansfield Park dan juga Persuasion, akhirnya hari ini aku akan baca Pride and Prejudice karyanya Jane Austen. Nah, sebenarnya untuk Pride and Prejudice ini aku sudah pernah nonton filmnya. Sejauh ini Mansfield Park menempati posisi pertama ya, karena aku baru baca dua buku dari Jane Austen. Dan Mansfield Park menjadi salah satu buku favorit aku di tahun 2022 karena karakter utama di buku tersebut yaitu Fanny Price. Karakternya itu menurut aku agak relate gitu sama sifat aku saat ini. Apakah Elizabeth Bennet akan menggeser Fanny Price dari hati aku gitu kan? Siapa tahu bisa ya, walaupun Fanny Price tetap akan mendapatkan tempat atau posisi yang tinggi di hati aku. Aduh, apa sih, lebay banget ya. Pride and Prejudice ini bercerita tentang Elizabeth Bennet dan juga Mr. Darcy. Oke, mudah-mudahan aku bisa menamatkan buku ini dalam waktu yang cepat. Walaupun halamannya sebanyak 585 halaman. Oke, aku juga sebenarnya selain membaca Pride and Prejudice ini, aku baca buku lain. Nah, yaitu The Kite Runner. Aku lagi baca buku ini juga, udah sampai halaman 152. Tapi jujur buku ini tuh agak berat untuk dibaca, dari mulai konfliknya, terus juga karakter utamanya. Karakter utama di dalam buku ini tuh bukan karakter utama yang sempurna. Kalau tadi Pride and Prejudice, Elizabeth Bennet adalah salah satu karakter wanita sempurna ya. Tapi kalau di The Kite Runner ini karakter utamanya yang bernama Amir jauh dari sempurna gitu. Dan jujur itu bikin aku agak lambat dalam membaca buku ini karena perlu menyiapkan hati dan juga tenaga. Wah, ini aku udah nangis guys, padahal baru halaman 152 ya baca The Kite Runner. Oke, aku bakal langsung baca dan bakal balik lagi untuk ngasih sedikit impresi ya tentang buku Pride and Prejudice ini. Oke, jadi aku baru baca dua bab dari Pride and Prejudice karyanya Jane Austen, dan belum banyak yang bisa disampaikan ya tentunya dari dua bab ini. Tapi dari dua bab ini sudah terlihat nih, kayaknya Elizabeth Bennet atau di sini dipanggilnya Lizzie itu adalah anak kesayangan dari ayahnya, sedangkan Lydia ini kayaknya anak kesayangan dari ibunya mereka ya, atau dari Mrs. Bennet. Dan kayaknya ini alurnya bakal lebih cepet ya dibandingkan dengan buku Mansfield Park yang pernah aku baca, karena di sini udah langsung diceritakan ketika seorang bangsawan yang bernama Mr. Bingley itu datang ke desa mereka. Dan seingat aku sih Mr. Bingley ini nanti berteman dengan Mr. Darcy gitu, kalau nggak salah ya. Aku agak-agak lupa ingat juga nih untuk filmnya. Terus juga untuk tiap babnya nggak terlalu panjang. Kalau Mansfield Park seingat aku dia satu bab itu panjang. Nah, kalau ini tuh benar-benar singkat-singkat, dan aku suka ya dengan buku yang tiap babnya tuh nggak terlalu panjang, jadinya nggak bikin capek ya, jadinya lebih cepet bacanya. Nah, paling itu aja sih yang bisa aku sampaikan untuk sementara waktu. Oh ya, untuk keluarga Bennet ini ada 5 saudara. Lizzie atau Elizabeth Bennet ini anak kedua, terus ada Lydia anak terakhir, ada Kitty, Jane, dan juga Mary. Tapi aku masih belum tahu nih Mary, Jane, sama Kitty ini anak yang keberapa. Kayaknya Mary anak pertama nih, atau Jane anak yang pertama, antara Jane atau Mary.
Oke semuanya, jadi sekarang aku mau update buku ini. Sebenarnya ini tuh udah hampir 1 bulan setelah terakhir aku update ke kalian semua, karena di bulan Ramadan kemarin tuh aku bener-bener kena reading slump, bener-bener gak baca buku sama sekali. Tapi alhamdulillah sekarang mood aku udah balik lagi, dan aku juga bener-bener semangat banget untuk segera menamatkan buku Pride and Prejudice ini. Aku udah sampai ke bab 24 menuju bab 25, dan sudah banyak ini ya, kalau teman-teman lihat ini udah banyak notes yang aku ambil. Ada warna kuning dan juga warna pink, ini sebenarnya cuma nggak terlalu kelihatan nih, bentar. Nah, ini ada warna kuning dan juga warna pink. Nah, aku tuh ngebedainnya kalau warna pink itu untuk quotes-quotes yang menurut aku keren, dan warna kuning itu adalah untuk momen-momen yang aku komentari. Entah itu hal yang aku suka, hal yang membuat aku tertarik sama topik itu, atau hal-hal penting. Tapi sebenarnya di depan juga aku nulis notes lagi, supaya nggak lupa dengan detail-detail. Nah, aku juga sekarang udah tahu nih kenapa Mr. Darcy dan Elizabeth itu nggak akur dari awal. Jadi Mr. Bingley ini dansa sama Jane ya, sama kakak pertamanya dari Elizabeth Bennet. Nah, habis itu Mr. Darcy bilang, "Kau sedang berdansa dengan satu-satunya gadis cantik di ruangan ini," kata Mr. Darcy memandang Miss Bennet yang sulung. Di sini maksudnya adalah Jane. Lalu Mr. Bingley berkata, "Oh, dia memang gadis tercantik yang pernah aku temui. Tapi salah satu adiknya duduk di belakangmu dan dia sangat cantik, dan aku berani bertaruh sangat ramah. Aku akan meminta pasangan dansaku memperkenalkanmu kepadanya." "Yang mana maksudmu?" Mr. Darcy menoleh, dan dia sejenak melihat Elizabeth hingga tatapan mereka bertemu. Dia membuang muka dan dengan dingin berkata, "Dia lumayan, tapi tidak cukup cantik untuk membuatku terpikat. Aku sedang malas beramah tamah dengan gadis-gadis yang tidak diminati oleh pria-pria lain. Lebih baik kau kembali kepada pasanganmu dan menikmati senyumannya karena kau membuang-buang waktumu bersamaku." Dan di sini tuh Elizabeth ngedenger ucapan dari Mr. Darcy gitu ya. Wajar ya kalau misalkan first impression Elizabeth ke Mr. Darcy ini nggak bagus gitu. Aku juga kalau jadi cewek terus ngedengar ada orang yang, apalagi itu laki-laki gitu ya, yang bilang secara terang-terangan kalau diri kita itu nggak menarik, ya pasti bakal kesel sih. Jadi kayak, apa sih emang gue mau sama lo gitu. Nah, terus aku juga satu poin lagi yang aku suka adalah hubungan antara Jane dan juga Elizabeth. Nah, ketika mereka ngobrol terus juga berdiskusi, aku suka karena mereka itu jadi saling melengkapi gitu. Jadi Jane akan membuat Elizabeth itu jadi tidak terlalu sinis ke orang lain, dan juga Elizabeth akan membuat Jane tidak terlalu naif gitu ya, sehingga menganggap semuanya itu putih gitu. Meskipun untuk adik-adiknya yang lain, saudara-saudaranya yang lain kayak Mary, terus juga Catherine dan Lydia, itu aku nggak terlalu suka sama karakter-karakternya mereka kan, dan sebenarnya nggak terlalu banyak dibahas juga untuk karakter mereka bertiga. Apalagi ibunya, aku nggak suka banget sama ibunya benar-benar pilih kasih. Terus juga ya sewajarnya ibu-ibu lah ya, yang kadang selalu merasa pilihannya itu adalah hal yang paling benar untuk anak-anaknya gitu. Dan aku juga agak heran sih kok bisa ya ibunya ini melahirkan anak dengan karakter seperti Jane dan juga Elizabeth Bennet gitu. Karena menurut aku ayahnya juga bukan sosok ayah yang punya karakter luar biasa bagus gitu ya, masih ada kurang-kurangnya. Ibunya juga apalagi jauh dari kata bijaksana. Tapi aku senang sih melihat karakter dari Lizzie dan juga Jane yang saling melengkapi. Halo semuanya, sekarang aku udah sampai ke bab berapa nih ya? Udah lumayan, ini udah sampai bab 32, mau menuju bab 33. Dan aku terfikirkan satu pemikiran ya, kalau Jane Austen ini kayaknya suka banget dengan cerita-cerita yang berpindah-pindah tempat. Kayak di buku Persuasion yang aku baca sebelumnya juga, karakter-karakternya itu banyak jalan-jalan gitu. Kayak misalkan menemui sepupunya, atau menemui tetangganya, atau menemui saudara tetangganya, atau saudara dari si peran utama, dan pokoknya mengunjungi kerabat gitu ya. Dan di tiap-tiap tempat yang mereka kunjungi itu pasti ada namanya, rumahnya juga ada namanya, yang bikin kita tuh kayak bener-bener harus nyatet gitu ya. Kalau misalkan nggak nyatet itu bener-bener kayaknya bakal pusing sendiri. Nah, sama kayak di dalam buku ini juga, di sini Elizabeth Bennet itu
udah pergi mengunjungi 3 rumah malah ya. Yang pertama kan Netherfields, itu tempat tinggalnya Mr. Bingley dan juga Mr. Darcy di kampung atau di desanya Elizabeth Bennet ini. Terus udah gitu dia pergi mengunjungi bibinya di London, aku lupa nama daerahnya. Dan sekarang dia lagi ada di rumah sepupunya di Hunsford namanya kalau nggak salah. Dan sepupunya ini tuh kayak seorang pendeta gitu, dan sepupunya ini punya semacam apa ya sebutannya, kalau di sini sih sebutnya patron. Patron tuh kalau aku cari di Google sih kayak penyokong. Jadi kayak seseorang yang membiayai, tapi nggak membiayai juga bahasanya apa ya, ya yang menyokong lah ya, yang menyokong sepupunya Lizzie ini sebagai pendeta bernama Lady Charlotte kalau nggak salah. Dan Lady Charlotte ini ternyata adalah bibinya dari Mr. Darcy. Dan tentunya ya kalau misalkan nggak ada Mr. Darcy tentu nggak akan jadi cerita Pride and Prejudice gitu. Nah jadi di sini Elizabeth Bennet lagi main ke rumah sepupunya, dan Mr. Darcy berkunjung menemui tantenya si Lady Charlotte ini, sehingga di sini mereka bertemu. Dan Mr. Darcy kayak udah, dan Mr. Darcy ini nggak sendiri, dia kayak bawa sepupunya yang lain yang bernama Kapten Fitzwilliam kalau nggak salah, aku lupa namanya ya, Kapten Fitzwilliam. Dan Kapten ini kayaknya suka gitu loh sama Elizabeth Bennet, dan Mr. Darcy kayak agak-agak cemburu gitu. Ini seru sih. Jadi mungkin kalau teman-teman pengen baca buku-buku Jane Austen, salah satu ciri yang aku dapatkan setelah membaca 3 bukunya ya adalah banyaknya kunjungan-kunjungan gitu. Dipikir-pikir juga ya mungkin apalagi ya yang bakal dilakuin, soalnya kan emang seperti itulah kehidupan masyarakat Inggris pada masa itu, yang mana kerjaannya cuma belanja, pesta-pesta dansa, kayak malas itu jadi budaya gitu ya. Dan kerja itu menjadi hal yang tidak dipandang sebagai hal yang tinggi gitu pada masa itu. Jadi ya mungkin itu ya kerjaannya mereka ya, pergi-pergi mengunjungi sanak saudara. Oh iya, aku juga lagi nonton ini nih, Our Secret. Kalian bisa nonton di YouTube. Nah, kalian tinggal searching aja Our Secret YouTube. Nanti bakal keluar versi Indonesianya ada, yang versi bahasa Inggris juga ada. Cuma yang Indonesia ini nggak lengkap. Aku tonton tuh di episode berapa belas itu tiba-tiba nggak ada aja. Akhirnya aku lanjut pakai yang subtitlenya bahasa Inggris. Nah ini ada 24 episode. Aku udah sampai episode 23 dan sekarang nanti mau nonton episode 24, tapi kayaknya nggak hari ini. Dan ini seru banget. Kalian kalau misalkan suka dengan cerita-cerita romance slice of life, terus juga cerita-cerita romance yang gak terlalu banyak drama, wah kalian harus nonton ini, karena ini ngingetin aku juga sama masa-masa SMA. Karakter cowoknya itu si ini nih, sebenarnya bukan yang ini karakter cowoknya itu yang ini nih guys, kelihatan gak ya? Nah, karakter cowoknya ini, si Zhao Sheye-nya ini super act of service banget. Jadi kalau teman-teman suka tipe-tipe cowok yang act of service nih, dia adalah rajanya. Terus dia ini kayak suka bantuin si Ting-shen untuk belajar. Jadi bukan yang tipe-tipe cowok yang sok pinter gitu loh, pinter, tapi mau bantu temennya. Dan si Ting-shen ini pinter juga, dia ini ambis juga, bukan ambis, rajin. Itu yang bikin aku suka juga. Jadi bukan tipe-tipe yang kayak gimana gitu ya, cewek-cewek yang malas belajar. Dia semangat banget belajarnya, dan Zhao Sheye-nya juga mau bantu gitu. Dan bikin aku pengen balik ke masa SMA, dan bikin aku pengen punya teman belajar kayak gitu. Kalian harus nonton. Aku udah baca sampai halaman berapa nih? Halaman 353. Mudah-mudahan hari ini benar-benar bisa tamat. Dan aku mau nyampein kalau aku tuh heran banget kenapa anak dari Mr. dan Mrs. Bennet ini bisa sebegitu bedanya karakternya. Kayak Lizzie dan juga Jane itu karakternya benar-benar tipe-tipe perempuan yang anggun, terus juga perempuan yang mandiri, perempuan yang pada masa itu dibilangnya sebagai apa ya, perempuan yang cerdas gitu ya, karena gak cuma memikirkan laki-laki, penampilan, kehidupan sosial. Nah tapi adik-adiknya ini, adik-adik dari Lizzie dan juga Jane ini
tipe adik-adik, tipe perempuan yang genit gitu. Bahkan di sini juga Elizabeth bilang kalau adik dia yang terkecil tuh genit, dan ibunya ini kayak sangat mendukung adik-adiknya, sedangkan ayahnya sangat menyayangi Lizzie gitu. Aku bingung kenapa keluarga Bennet ini ternyata sangat bisa kayak gini gitu ya. Maksudnya mereka tuh harmonis, tapi kok bisa sang ibu menyayangi anaknya yang kesekian, ayahnya menyayangi anaknya yang kesekian. Kayak aku tuh suka heran sama orang tua yang masih heran gitu sama orang tua yang punya anak favorit gitu. Kayak maksudnya kenapa ya, kayak semua yang dilahirin kan pasti anak mereka juga gitu. Aku juga memang melihat kalau karakter adik-adiknya ini bukan yang karakter yang sebaik dan seistimewa Jane dan juga Lizzie, tapi sedih juga adik-adiknya ini sering banget dibilang tolol. Aku nggak tahu kalau dalam bahasa Inggrisnya ini apa ya bahas katanya, tapi kalau di sini itu diartikannya sebagai tolol. Lanjut baca lagi, aku udah sampai bab 48. Dan entah kenapa ya lama banget untuk bisa namatin buku ini. Bukan karena bukunya nggak seru, ini seru, aku excited bacanya. Maksudnya dengan alurnya tuh aku penasaran gitu. Tapi entah ya, kayaknya mood baca lagi agak kurang baik. Jadi ini lama banget nih untuk nyelesainnya. Dan ini aku baru beli meja baru. Ini mejanya kayak bisa di-anglein gitu tuh. Nah, ini baca jadi lebih enak. Tinggal tarik aja ke dekat perut untuk mejanya. Terus nanti habis itu baca deh. Oke, aku bakal lanjut baca dulu ya. Mudah-mudahan sih hari ini bisa tamat. Dan nanti bakal aku kasih tahu progress review akhir dari Pride and Prejudice ini seperti apa. Halo, jadi aku udah selesai baca Pride and Prejudice. Meskipun lama banget aku nyelesain buku ini, kayaknya hampir 1 bulan. Bukan karena bukunya, lebih ke mood akunya aja sih. Mood bacanya yang lagi agak turun di beberapa bulan terakhir ini. Menurut aku ya, Pride and Prejudice ini bukan cuma menceritakan tentang Lizzie aja, tapi juga tentang keluarganya Lizzie gitu. Jadi lebih ke apa yang terjadi di keluarganya Elizabeth Bennet ini, atau apa yang terjadi dengan keluarga Bennet dari mulai Jane, Elizabeth, terus juga Mary, Kitty, Lydia. Cuma memang Elizabeth ini yang memiliki porsi paling banyak di dalam buku ini, dan tentunya mempunyai karakter yang unik ya dibandingkan dengan karakter-karakter yang lain. Kalau misalkan dilihat dari segi romansnya, memang dibandingkan dengan 2 buku Jane Austen yang pernah aku baca, yaitu Persuasion dan Mansfield Park, buku ini tuh cukup romansnya itu cukup banyak. Interaksi antara Mr. Darcy dan juga Lizzie di sini jauh lebih banyak dibandingkan dengan interaksi antara Anne dan Frederick di Persuasion, atau antara Edmund dan juga Fanny Price di Mansfield Park. Tapi maksudnya narasi yang benar-benar ada romansnya gitu ya. Kayak di Mansfield Park kan Fanny sama Edmund sering ngobrol, tapi kayak ya obrolan biasa aja gitu, bukan yang berhubungan dengan romance gitu. Tapi kalau dalam buku ini antara Lizzie dan juga Darcy lumayan banyak percakapan-percakapan yang di dalamnya itu membahas topik tentang perasaan mereka terhadap satu sama lain. Bahkan di sini tuh ada adegan dimana Mr. Darcy dan Elizabeth berantem, dan aku suka banget sama adegan itu karena dapat banget feel-nya. Kalau misalnya kalian pengen coba baca buku Jane Austen, aku sarankan memang dimulai dari sini aja sih, dari Pride and Prejudice. Dari segi dramanya lebih banyak di dalam buku ini dibandingkan dengan di 2 buku lainnya yang aku pernah baca. Jadi ketika membaca buku ini tuh nggak akan yang jenuh banget gitu ya. Buat yang suka dengan cerita-cerita yang ada ada klimaks-klimaksnya gitu, ada masalah-masalahnya. So paling gitu aja yang bisa aku sampaikan untuk buku ini. Akhirnya bisa menamatkan juga dan akhirnya selesai juga baca masterpiece Jane Austen, itu Pride and Prejudice ini. Semoga teman-teman menikmati video ini. Oh ya, sebelum menutup video ini, aku mau kasih tahu 2 quotes yang aku suka di dalam buku ini. Yang pertama, quotes yang paling aku suka adalah, betapa kecilnya kebahagiaan abadi yang bisa dihadirkan oleh pasangan yang hanya disatukan oleh gairah yang lebih membara daripada akal sehat mereka. Terus ada juga satu quotes lagi yang aku suka tentang ini, tentang
Memiliki teman perjalanan yang cocok adalah suatu hal yang menyenangkan. Kecocokan akan menjamin kesehatan dan kesabaran dalam menghadapi situasi yang tidak terduga, juga keceriaan dalam menikmati perjalanan. Mereka juga akan mendapat kasih sayang dan pengetahuan yang akan sangat membantu jika mereka menghadapi kekecewaan di tempat yang asing. Jangan lupa klik tombol like dan juga subscribe untuk mendukung channel Kedik Books. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dadah!